Bada bing, bada bu. Hai Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Ini sorry ya kalau ada suara berisik-berisik. Soalnya ada tukang, tetanggaku ada yang lagi baru bangun rumah, jadi suaranya emang berisik banget, suara konstruksi. Oke, jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu kalau sebenarnya aku sudah pertengahan kepala 2, dan bulan depan aku bakalan I'm turning into 25. Umur aku bakalan seperempat abad bulan depan, dan concern aku adalah kulit aku. Kita tahu semua orang bilang kayak umur 25 udah mulai kenceng skincare-nya, udah mulai kenceng cari-cari yang bikin ngilangin kerutan lah, garis-garis halus, tanda-tanda penuaan, dan itu bikin aku panik ya, karena sebenarnya aku tuh udah banyak banget masalah kulit. Salah satunya adalah masalah dari bekas-bekas jerawat aku. Aku orang yang memang jarang jerawatan, tapi sekalinya jerawatan tuh bekasnya lama banget hilang. Itu udah jadi concern aku yang pertama. Terus karena aku harus cari lagi gimana caranya supaya aku bisa menunda garis-garis kerutan, garis-garis halus, tanda-tanda penuaan di wajah aku. Itu kan aku juga stres sendiri kan. Tapi untungnya aku senang banget karena Scarlett sekarang sudah punya duo penyelamat aku. Jadi yang ini adalah Niacinamide 5%. Ini yang ngebantu aku banget buat kulit aku yang banyak banget bekas jerawatnya, ngilangin, mencerahkan. Dan sekarang aku nggak usah parno lagi karena mereka juga punya retinol. Mereka ini paralel ya, mereka bisa bekerja secara bersamaan. Mereka bisa di layer. Jadi aku bisa pakai niacinamide-nya, lalu aku lanjut ke retinolnya ini sebagai pencegahan penuaan dini. Mungkin dari beberapa kalian ada yang mikir kayak harusnya kita embrace our age dong, kayak ya udah kalau kita menua biarkan aja. Tapi kalau misalnya kita bisa merawat wajah kita sebaik mungkin, kenapa enggak? Ya enggak. Apalagi aku adalah tipe orang yang lebih seneng kalau wajah aku tuh jauh lebih muda daripada umur aku. Pertama, produk Niacinamide 5%-nya ini ya, kita semua tahu niacinamide itu bagus banget untuk ngilangin bekas jerawat ya. Untuk kalian yang usia 13 tahun ke atas, yang punya kulit kusam, ada tanda-tanda penuaan, dan juga noda hitam, ini bakalan cocok banget buat kalian. Produk ini tuh terbuat dari Niacinamide 5% yang mana bagus banget untuk memperbaiki skin barrier kalian. Selain itu juga bagus untuk mengontrol produksi sebum. Selain niacinamide, ada juga beta-glucan yang mana bagus untuk menyembuhkan luka dan mencegah kerusakan DNA akibat radikal bebas. Ada juga 7-Phyto extract yang mana bagus untuk meregenerasi kulit sebagai antioksidan dan juga menyamarkan bekas luka. Lalu jangan lupa juga nih, ada Tego Cosmos C100 yang bagus untuk menenangkan kulit dan melembabkan kulit kita. Dan dia juga bagus untuk memproduksi kolagen sendiri, yang mana butuh banget ya kita kolagen itu. Dan yang terakhir ada juga allantoin yang bagus untuk menghidrasi kulit. Nah, produk 2 ini nih yang bakalan aku butuh banget dan aku cari-cari, yaitu Skin Smoothing Retinol Serum dari Scarlett juga. Ini cocok untuk semua jenis kulit seperti niacinamide yang tadi. Bisa dipakai setelah kalian umurnya 20 tahun, jadi di atas 20 tahun baru bisa pakai ya. Seperti yang kita tahu, retinol tuh tokcer banget untuk memperbaiki tekstur, menyamarkan kerutan, dan merawat kulit yang berjerawat. Retinol ini mengandung encapsulated retinol yang mana bagus banget untuk meningkatkan proses regenerasi kulit. Jadi sel-sel kulit mati kita tuh bisa keangkat dan wajah kita semakin cerah. Lalu menyamarkan pori-pori serta menyamarkan kerutan dan garis-garis halus di wajah kita. Ada juga pomegranate extract yang mana dia mengandung vitamin C dan bagus untuk antioksidan. Hexapeptide 8 yang bagus untuk menenangkan iritasi dan meningkatkan produksi hyaluronic acid dan kolagen di wajah kita. Allantoin untuk menghidrasi kulit, dan juga vitamin C untuk mengurangi hyperpigmentation. Ini cara pakainya gampang banget ya. Biasanya aku mulai dengan niacinamide. Emang harusnya dimulai dengan niacinamide ya, karena bagus untuk menghidrasi kulit kita dulu, nge-prep kulit kita sebelum kita pakai si retinolnya tadi. Jadi aku tetesin 2-3 tetes ke tangan aku. Terus aku gosok-gosok di tangan, aku menggunakan teknik emulsifying yang mana aku pernah baca bagus karena dia menghangatkan ya. Karena panas dari tangan kita itu bagus untuk mengaktifkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk skincare kita. Setelah itu aku tap-tap ke muka, aku biarin habis itu sampai dia kering ya. Teknik ini aku dapetin dari video-video orang Korea yang pakai skincare mereka, dimana mereka tuh harus meyakinkan, harus make sure kalau skincare mereka tuh benar-benar menyerap ke wajah mereka secara total, baru mereka melakukan layering ke skincare yang lain. Nah kalau udah kering baru aku layer ke retinolnya, sama seperti niacinamide-nya. Jadi aku tetes 2-3 tetes kayak gini, aku gosok-gosok di tangan, lalu aku aplikasikan ke muka dengan cara di tap-tap kayak gini. Lalu aku tunggu aja sampai kering.
baru aku pakai moisturizer. Oh ya, by the way, aku juga lupa nyampein. Jadi, kalau retinol ini tuh aku makainya malam hari ya, seminggu 3 kali, jadi nggak setiap malam. Dan niacinamide ini tuh aku pakainya tiap pagi dan malam. Jadi, aku pagi pakai ini, terus habis itu aku pakai moisturizer dan sunscreen. Dan untuk retinol ini aku pakai pas malam-malam. Ingat ya, malam-malam, jangan dipakai siang-siang. Dan buat kalian yang punya problem wajah sama seperti aku, kalian bisa banget nih beli dan check out nih ya, Scarlett yang Skin Smoothing Retinol Serum sama niacinamide 5% di tokonya Scarlett. Kalian bisa cek di IG-nya di @scarlett_whitening atau di Shopee-nya di Scarlett Official Shop. Link ada di description box. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang seorang remaja yang merupakan salah satu pembunuh termuda di Amerika Serikat. Ya kita tahu siapa lagi kalau bukan Amerika. Jadi, aku nggak habis pikir ya, kok bisa ada anak remaja yang kita tahu remaja tuh kadang-kadang emang suka berbuat nekat ya. Anak-anak remaja semuanya kayak mengerikan. Aku takut loh sama anak remaja. Aku bahkan kayak jalan kalau depan aku tuh ada anak-anak remaja tuh aku teenagers, no thank you. Aku bahkan balik lagi ke dalam rumah. Tapi ya aku juga pernah remaja. Aku pasti juga pernah bandel juga. Tapi ya senakal-nakalnya aku waktu remaja, aku juga nggak pernah berpikir untuk membunuh orang. Aku nggak ngerti kenapa anak ini tuh berpikir untuk membunuh apalagi tetangganya sendiri. Kenapa? Oke, tanpa basa-basi aku akan langsung aja mulai cerita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Jangan lupa juga follow di second channel aku di Monica Raya Lele dan juga Instagram. And now, let the book begin. Jadi hari ini kita akan ngomongin Elisa Bustamante, di mana dia lahir di tahun 1994, jadi sekitar 3 tahun lebih tua daripada aku ya. Elisa. Jadi Elisa ini terlahir dari background yang agak berbeda daripada kita ya, karena ibunya adalah seorang pemabuk dan juga sering menyalahgunakan obat-obatan. Sementara ayahnya tuh lagi di penjara karena ayahnya pernah kayak menyiksa orang, jadi di penjara waktu itu. Jadi Elisa tuh ada di lingkungan keluarga yang tidak stabil, ibunya jarang ada di rumah, ibunya jarang ada buat dia, karena ibunya tuh sering banget gonta-ganti pacar, tiap ada pacar baru selalu anak-anaknya diabaikan. Kebetulan, Elisa ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Awalnya sih Elisa ini nggak tahu kalau ayahnya tuh di penjara, ibunya selalu bilang, oh ayah kamu udah nggak ada, ayah kamu udah nggak ada. Sampai pada akhirnya ayahnya keluar dari penjara dan Elisa baru tahu kalau dia tuh sebenarnya punya ayah. Dan dia juga punya half sister, dia punya kayak semacam saudara tiri bawaan dari ayahnya. Jadi sekarang dia punya 3 adik, mereka berempat bersaudara ya. Hidupnya tuh chaos banget, mereka sering nggak punya uang, mereka sering nggak punya makanan di rumah, dan satu-satunya orang yang peduli sama mereka tuh adalah kakek dan neneknya. Nah, karena kakek dan neneknya tuh kayak concern banget sama keadaan Elisa dan adik-adiknya, akhirnya mereka bilang ke ibunya kalau, udah, kalian pindah aja sini ke California tinggal sama kita. Pindahlah itu ibunya Elisa, dan Elisa sama adik-adiknya ke California. Dan kakek dan neneknya tuh kaget banget melihat keadaan Elisa dan adik-adiknya. Mereka tuh kayak anak-anak liar, mereka nggak bisa tidur, mereka nggak tahu gimana caranya tidur di kasur. Tiap mereka punya kemauan dan nggak diturutin, mereka tuh langsung jedotin kepala ke tembok. Orang normal mana, anak normal mana yang melakukan hal tersebut gitu loh. Awalnya kakeknya dan neneknya berusaha untuk kayak ngasih tahu mereka gimana caranya supaya mereka behave gitu kan. Tapi lama-lama ya mereka namanya udah tua, kakek dan nenek, mereka juga udah nggak tahan lagi dan mereka lapor ke polisi. Mereka tanya ke polisi apa yang harus kita lakukan dan polisi bilang, masalahnya tuh kamu bukan orang tua mereka dan kamu tuh nggak punya hak asuh atas mereka. Jadi nggak banyak yang kalian bisa lakukan kecuali kalian mau mengangkat anak-anak ini sebagai dalam custody kalian, mengangkat anak-anak ini sebagai hak asuh kalian. Akhirnya kakek dan neneknya tuh oke, kita adopsi aja mereka dalam hak asuh kita, custody kita. Dan di sini tuh ibunya si Elisa itu mulai kayak, aduh, kok anak gue mau diambil sih sama orang tua gue, bla bla bla. Dia berusaha untuk mendekatkan dirinya ke Elisa dan adik-adiknya. Mulai sayang, sini sayang, dibeliin mainan, dibeliin permen, apapun itu. Tapi as soon as dia punya pacar baru, dia tinggalin lagi lah Elisa dan adik-adiknya pergi sama pacarnya. Elisa di sini trauma banget pastinya karena kenapa mamaku tuh nggak pernah ada buat aku, selalu hilang, datang. Setiap ada pacar baru selalu dia ninggalin aku. Kenapa dia lebih sayang sama pacarnya daripada aku? Apakah aku nggak worthy of love? Apakah dia nggak suka sama aku? Apakah aku sebegitu menjijikan dan mengerikannya? Itu yang bikin dia depresi berat. Akhirnya karena Elisa dan adik-adiknya ini makin nggak stabil, apalagi mereka tinggal di California, terus influence dari sekitar mereka tuh kurang pas buat membesarkan anak-anak ini. Kakek dan neneknya Elisa tuh memindahkan keluarga mereka ke Missouri, tepatnya ke kota St. Martins. Jadi mereka pindah ke Missouri, itu rumah peternakan gitu ya. Jadi kayak
Oke, ini kan rumah peternakan, terus di sini komunitasnya juga sangat erat, kita saling kenal satu sama lain. Mungkin ini adalah jalan untuk mengubah Elisa dan adik-adiknya menjadi orang yang lebih patuh sama aturan, lebih gampang dikontrol, lebih gampang diajarin. Mungkin mereka juga bisa berteman dengan orang lain, bersosialisasi, mungkin akan improve nilai-nilai mereka di sekolah. Dan Elisa di situ mulai disekolahkan lah sama kakek dan neneknya. Dia sekolah, terus dia belajar. Sebenarnya Elisa ini tuh pinter, nilainya tuh A, B, pinter kan berarti dia. Tapi somehow si neneknya ini tuh tahu kalau ada sesuatu yang traumatis yang terjadi sama Elisa waktu dia masih kecil. Tapi Elisa ini nggak mau ngomong, udah dibujuk, kakek neneknya udah berusaha untuk ngomong sama Elisa, tapi Elisa ini nggak mau membuka diri. Itu yang bikin frustrasi kakek dan neneknya, karena mereka tuh bertanggung jawab untuk menghidupi anak lagi kan. Nah, sampailah di tahun 2007, Elisa tuh berusaha untuk bundir ya. Dia mencoba bundir dengan minum obat-obatan. Untungnya dia cepat-cepat diselamatkan, dibawa ke rumah sakit dan dipump ya perutnya. Obatnya keluar dan dia bisa diselamatkan. Nah, masalahnya nih ya, karena dia berusaha untuk bundir, otomatis kan dia harus pergi ke psychiatric ward dong. Dia harus pergi ke psikiater. Harus ada evaluasi, terus harus minum obat, dia dikasih obat antidepresan, dan Elisa ini nggak kunjung membaik. Dan itu yang bikin tambah frustrasi kakek dan neneknya, karena mereka bingung kayak, apalagi yang harus kita lakukan? Kita tuh udah tua banget, sementara age gap antara kita dengan anak-anak tuh jauh banget, beda generasi, terus beda resource, mereka nggak terlalu punya banyak uang, terus mereka juga nggak punya sumber-sumber pengetahuan yang cocok untuk memahami Elisa dan adik-adiknya, terutama Elisa ini ya. Satu-satunya hal yang bikin mereka tuh agak tenang adalah Elisa ini suka ke gereja. Dia rajin ke gereja, dia bahkan aktif di kegiatan-kegiatan gereja. Jadi mereka pikir, oh oke, mungkin suatu hari Elisa akan berubah, Elisa akan sembuh. Mereka pikirnya gitu. Tapi sayangnya mereka nggak tahu kalau Elisa ini sangat aktif di sosial media, dan personanya dia di sosial media itu sangat berbeda dengan dia di depan kakek dan neneknya. Jadi di sosial media ini dia sangat mengerikan ya, karena di Twitternya dia sering banget nge-tweet, dia benci banget polisi, dia benci banget sama pihak yang berwajib. Dia bahkan bilang kalau dia suka memotong. Di MySpace dan YouTube-nya dia itu bahkan dia bilang kalau hobinya dia adalah memotong dan membunuh orang. Salah satu video di YouTube-nya dia bahkan ada satu video di mana dia nge-shoot adik-adiknya nih. Di situ dia menyuruh-nyuruh adik-adiknya tuh untuk nyentuh pagar berlistrik. Kalian bayangin dia pengen adik-adiknya kesetrum. Kayaknya Elisa ini udah punya fantasi untuk membunuh orang ya. Dia suka banget sama namanya pembunuhan apapun itu. Dan fantasinya ini tercapai di tahun 2009, tepatnya tanggal 21 Oktober, di mana dia minta tolong sama adik perempuannya. Emma, kamu tolong dong ajak teman kamu tuh yang namanya Elizabeth untuk ke rumah. Jadi siapa sih Elizabeth ini? Jadi namanya adalah Elizabeth Olten. Dia tuh adalah temannya Emma. Mereka sering main bareng dan dia sering banget main ke rumahnya Elisa dan Emma. Otomatis dia jadi kenalan sama Elisa dong. Terus mereka sering hangout bareng, mereka sering kayak kongko. Jadi rumahnya kakek dan neneknya Elisa ini tuh kayak di belakang tuh ada hutan-hutan gitu kan. Nah, mereka tuh sering main di situ di hutan, mereka sering hangout bareng, sering ngobrol-ngobrol. Dan waktu Elizabeth diajak Emma untuk main ke rumahnya, dia seneng dong. Dia main ke rumahnya si Emma. Terus habis itu pas mau pulang, dia dipanggil lah sama Elisa. Sini deh, main yuk sama aku ke hutan. Dia main ke hutan sama Elisa dan gak pernah ditemukan lagi. Dia gak pernah balik ke rumah lagi. Sementara di tempat yang lain, mamanya si Elizabeth tuh bingung kan cari Elizabeth, kemana nih anak aku? Ini udah jam 6 sore nih. Biasanya jam 6 sore dia udah pasti di rumah karena dia gak mau ketinggalan makan malam. Pasti dia udah nungguin makan malam. Kenapa dia gak pulang juga? Panik. Dia cari-cari, dia bahkan hubungin polisi, langsung ada kayak search party gitu, jadi kayak tim penyelamat, tim pencarian, di mana-mana, di udara, di darat, di air, pakai helikopter gitu kan, cari di mana Kak Elizabeth ini, karena di umurnya baru 9 tahun, mereka takut ada apa-apa terjadi sama si Elizabeth. Setahu aku juga mereka kayak manggil FBI juga untuk masalah ini. Berdasarkan keterangan ibunya, si Elizabeth ini, dia bilang kalau Elizabeth tuh tadinya main ke rumah Elisa sama Emma gitu, tapi nggak pulang lagi. Aku sebenarnya udah ngelarang Elizabeth untuk main ke rumahnya Elisa dan Emma, tapi dia ngotot, makanya aku biarkan. Terus datanglah polisi ke rumahnya Elisa dan Emma. Mereka tanya-tanya Emma bilang, loh Elizabeth udah pulang kok beberapa jam yang lalu gitu kan. Dan mereka juga tanya-tanya Elisa, dan Elisa juga kooperatif banget ya di sini. Dia bilang kayak, ya aku lihat kalau Elizabeth main ke rumah kita, tapi habis itu dia pulang kok. Kita nggak lihat lagi dia di mana. Bohong dia. Walaupun Elisa udah kayak sangat kooperatif gitu,
polisi tetap kayak melanjutkan investigasi karena mereka menemukan kalau HP-nya si Elizabeth tuh, iya, anak umur 9 tahun punya HP. HP-nya tuh sinyalnya ngeping di tower di sekitar hutan di dekat rumahnya si Elisa ini. Akhirnya mereka cari-cari, polisi nemuin satu gundukan tanah yang mana menyerupai kuburan. Akhirnya dia tanya dong, dia tanya orang-orang, tanya keluarganya Elisa juga, tanya Elisa dan Emma juga. Dan Elisa mengakui kalau dia yang gali tanah tersebut. Ditanya sama polisi, ngapain kamu gali kayak gituan? Dan Elisa bilang, aku suka menggali tanah, ngelepas stres, aku kan sering stres ya. Dan gali tanah dan nutup lagi tuh kayak bikin stres aku hilang gitu loh. Aku dulu kecil stres ngapain ya? Makan kayaknya, nggak gali tanah. Karena polisi ini mulai curiga sama Elisa, akhirnya mereka mulai kayak bertanya-tanya lah, mulai menanyakan orang-orang di sekitar Elisa, termasuk teman-teman sekolahnya. Dan salah satu teman sekolahnya tuh ada yang cepu ya, ada yang bilang kalau, oh iya, Elisa itu pernah beberapa hari yang lalu tuh dia bolos kelas. Terus pas aku tanya, kamu ngapain bolos kelas? Elisa bilang kalau dia gali kuburan. Bingung dong polisi kayak, oh. Akhirnya mereka cari warrant, cari surat izin untuk menggeledah rumahnya keluarganya Elisa ini. Mereka masuk ke kamar Elisa dan mereka menemukan buku hariannya Elisa, di mana di situ isinya mengerikan banget. Elisa sering banget namanya nulis-nulis kalau dia pengen membakar rumahnya, dia pengen bakar keluarganya. What? Dan ada satu page di mana dia tulisannya itu dicoret-coret nih kayak gini nih. Dia tuh pernah nulis sesuatu di diary-nya ini, dan abis itu dia coret-coret pakai tinta biru, abis kayak gini, supaya nggak kelihatan lagi. Nah, setelah polisi melakukan kayak penyelidikan, pakai sinar UV, pakai backlight, apa aku nggak tahu lah, isi dari jurnal tersebut adalah, aku baru aja bunuh orang. Aku cekik, gorok lehernya, dan tusuk dia. Dan sekarang dia tewas. Aku nggak tahu harus ngerasain apa sekarang. Hebat banget. Setelah kamu ngelewatin perasaan, oh my god, aku nggak tahu aku bisa ngelakuin hal ini. Well, rasanya lumayan menyenangkan. Aku agak nervous nih dan gemeteran sekarang. Oke, aku gereja dulu ya, lol. Pengakuannya dia kalau dia udah bunuh Elizabeth karena isi di diary tersebut, tanggalan di diary tersebut tuh sama dengan tanggal di mana Elizabeth menghilang. Dia benar-benar habis bunuh Elizabeth, dia kubur, dia mandi, dan dia pergi ke gereja, nggak tahu malu. Akhirnya polisi bawa Elisa dong ke station, ke kantor polisi untuk ditanya-tanyain. Awalnya Elisa nggak mau ngaku, pasti dia nggak mau ngaku. Sampai akhirnya polisi bilang, kita udah lihat nih isi diary kamu yang ini. Disitulah Elisa ngaku, bahkan dia juga menunjukkan polisi kuburannya si Elizabeth ini. Dan pas dibuka, pas digali, ya benar isinya adalah Elizabeth. Jadi ternyata Elisa ini merayu Elizabeth untuk pergi ke hutan sama dia. Elizabeth seneng dong, oke, ada anak SMA yang mau ngobrol sama aku. Dari belakang dia dicekik, dia ditusuk sebanyak 8 kali dan lehernya digorok. Selama interogasi ini, neneknya Elisa ini duduk di sampingnya Elisa, dia dengar itu semua pengakuannya Elisa dan beliau hampir pingsan. Dia nggak percaya kalau Elisa bisa melakukan ini semua. Akhirnya, singkat cerita, pada Januari tahun 2012, Elisa mengaku bersalah, dia ngambil plead guilty, dia ngambil plead deal, dia mengaku dia guilty, dan dia dikenakan charge pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman penjara seumur hidup dan kemungkinan bebas bersyarat parole setelah 35 tahun. Dan di sini tuh, walaupun dia masih di bawah umur, dia tetap dituntut sebagai orang dewasa, dituntut secara adult ya, dia dianggap orang dewasa. Dia berusaha untuk mengajukan banding ya, dia ganti lawyer, dia berusaha mengajukan banding, tapi bandingnya ditolak. Dan aku terakhir ngecek, ada kemungkinan dia bisa dapat pembebasan bersyarat atau parole tahun 2024, nggak sampai 35 tahun. Aku nggak tahu ya, sebenarnya kalau masalah kayak gini aku agak bingung, karena dia juvenile kan, dia di bawah umur. Dia bunuh orang, apakah dia sebenarnya tuh pantas untuk dikeluarin lagi, untuk dibebaskan lagi, atau sebenarnya emang hukuman seumur hidup tuh adalah hukuman yang pantas buat dia. Aku bingung kenapa dia dikasih hukuman dikit banget, sementara ibunya Elizabeth, kalian bayangin jadi ibunya Elizabeth deh, anaknya udah nggak ada, anaknya meninggal karena satu orang ini, dan orang ini dihukum tapi nggak sepadan dengan apa yang dia perbuat. Ibunya Elizabeth juga bahkan kayak sampai nuntut Elisa, dan dia menang sebesar $5 juta, dan Elisa harus bayar ke ibunya si Elizabeth ini dengan beserta bunga-bunganya juga. Tapi masalahnya uang kan nggak bisa mengembalikan anak.
uang tidak bisa mengembalikan nyawa. Aduh, gak ngerti lagi deh. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau karena Elisa ini di bawah umur, mungkin dia pantas mendapatkan kesempatan kedua, atau kalian nggak, ini orang harus dipenjara seumur hidup? Komen di bawah. Dan kalau kalian suka cerita hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di Monica Rajalele. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye!